Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama yaitu kepada Pak Hisban Ahmad yang kita undang nanti sebagai salah satu pembicara kita. Baiklah, kami bacakan sekilas acara pada hari ini, yaitu pembukaan telah saya ucapkan dan nanti akan disampaikan ucapan selamat pagi oleh Pak Arifin dan mendengarkan Mars Himne dan Mars IKPLN dan dilanjutkan dengan latihan bersama Lentingkung yang akan dipandu oleh Pak Sugeng Sutarjo. Dan nanti acara terakhir yaitu ada acara lanjutan yaitu penggugah hati yang akan disampaikan oleh Pak Hisban Ahmad. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Ingin rasanya memakan kari cendawan, batang sekeladi. Girang rasanya tidak terberi bertemu Pak Hisban dalam acara ini. Terima kasih Pak Hisban. Mantap. Iya. Baiklah Pak Arifin, kami persilakan Pak Arifin untuk membuka acara ini, memberikan salam selamat pagi kita. Silakan Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita dapat berjumpa rangka latihan bersama kita laksanakan setiap Senin dan Jumat. Alhamdulillah juga, dan terima kasih ini ucapkan kepada tamu-tamu hormatan kita, Pak Hisban Ahmad, Ketua Lentingkung KPN, hadir pada hari ini, di mana akan mengisi acara kita semua, yaitu penggugah hati. Kita Pak Hisban ini banyak sekali dan sudah di upload ya dalam satu media. Saya sudah punya Pak Hisban. Saya sudah punya ya. Nasib, gitu kan. Saya setiap kalau senggang saya baca gitu. Dan juga Pak Indra Subdijo nih, alhamdulillah, terima kasih seluruh kehadirannya Pak. Ya. Salam sehat Lentingkung ini. Lentingkung ini luar biasa ya. Ini adalah selain senam juga terapi. Kesehatan sudah banyak sekali ininya yang sakit berat sudah bisa sembuh. Yang sudah di meja operasi saja untuk operasi jantung, jika itu pulang karena dia tadinya diduga penyumbatan, menjadi hilang penyumbatannya sehingga operasinya tidak jadi. Nah, alasan fungsinya adalah empat anus ya, dan seperti diketahui menurut kedokteran katanya bahwa pada anus ini sebagian besar pusat saraf, ya kan? Jadi tidak salah lah kalau kita mengolahragakannya ini menjadi inti dari olahraga kita Lentingkung. Banyak sekali ini testimoninya ya. Pada kesempatan yang lain nah barangkali bisa kita tayangkan. Nah, jadi yang sakit bisa menjadi sehat dengan Lentingkung ini, yang sehat sama sehat gitu kan. Dan bahkan saya sendiri punya pengalaman pribadi. Mohon maaf cerita sedikit, saya waktu itu sebelum pandemi naik Grab. Saya suka ngobrol dengan supir Grab, dan supir Grab itu cerita bahwa dia pernah terkena penyakit saraf di punggung, dia tidak bisa jalan. Dia mengakui dari Padang, dan katanya manfaat WA temannya dari Padang itu sengaja datang ke Bogor, Pak ya, untuk mengajari terapinya. Terapinya yaitu berdiri tegak, berdiri tegak, tangan di samping, lalu mengepit anus sekuatnya, jari kaki diacungkan. Saya tidak tanya kepada dia berapa kali dan berapa lama setiap terapinya itu, tapi alhamdulillah dia bisa sembuh lagi tanpa berobat ke dokter. Dan sudah bisa nyupir Grab lebih lagi ya, jadi supir Grab lagi. Ini salah satu. Dan saya sendiri jadi saksi terhadap testimoni ini. Banyak testimoni lainnya, dan anggotanya sudah ribuan ini sudah puluhan ribu saya kira ya. Banyak sekali kesananya. Ini luar biasa.
Nah, salah satu contoh, Pak Hizban ini selalu menjadi pembuka acara, kan? Sudah berapa tahun yang lalu Lintingkung ini di IKPLN-nya. Jadi artinya sehat terus nih Pak Hizban sendiri. Tidak pernah absen untuk selalu menjadi Selalu ada ya Pak ya. acara. Ya, kalau di IKPLN daerah saya ya, di IKPLN pusat ini Pak Hizban yang selalu menjadi pembawa acaranya itu, pembuka acara. Sekali demikian untuk persingkat waktu, saya kembalikan kepada Pak Edi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin rekaman saya matikan dulu. Mantap. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta Lintingkung. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada Pak Hizban bahwa olah sehat Lintingkung IKPLN Indonesia PAUD ini hanya melakukan tingkat dasar, Bapak, tingkat dasar. Yang tingkat menengah tidak atau belum. Yang tingkat menengah belum. Ya, belum bisa melaksanakan seperti IKPLN pusat. Saya kalau Pak Hizban, Bapak sekalian, ingat buah condong rasanya kecut. Halo. Lanjut Pak Sugeng. Oh iya, kok sepi ya. Baik, ya saya ulangi, saya kalau ingat Pak Hizban, ingat buah dondong rasanya kecut. Mari tersenyum dong, jangan cemberut. 3 menit tersenyum. Tersenyum, 3 menit. Jangan dipaksakan tersenyumnya ya, ikhlas ya. Ya, tersenyum. Ya, baik. Terima kasih Bapak sekalian senyumnya. Kalau pertemuan kita awali dengan senyum, insya Allah suasananya kondusif. Ya, kondusif. Insya Allah ya. Senyum adalah merupakan sebagian daripada ibadah. Bapak Ibu sekalian, setelah tersenyum, ya, kemudian standarnya menyampaikan himbauan, ya, himbauan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam Lintingkung ini sebaiknya dihimbau perut jangan kosong, ya, perut jangan kosong. Perut jangan kosong, ya sarapan apa saja lah ya, pokoknya roti boleh, pokoknya jangan kosong. Kemudian himbauan yang kedua adalah mengenai gerakan, ya, mengenai gerakan Lintingkung. Itu ini kata Pak Hizban juga ya, tidak boleh tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan gerakannya. Tapi jangan apa Pak Edi? Jangan dimanjakan. Iya, tapi jangan dimanjakan ya. Tidak dipaksakan, tapi jangan dimanjakan. Bapak bisa mengartikan sendiri ya, Bapak sekalian ya. Silahkan, artinya bergerak sesuai dengan kemampuan saja, ya, jangan dipaksakan. Setelah itu kita diharap atau diminta untuk menghitung denyut nadi, ya, denyut nadi. Jadi denyut nadi itu bisa diambil dari leher, ya, leher atau tangan, pergelangan tangan, ya. Maksudnya untuk mengetahui denyut jantung kita berapa sebenarnya. Karena ada kata dokter ya, yang normal itu kalau belum ada kegiatan sekitar 70 ya, ke 70. Nah, kalau sudah ada kegiatan atau sudah latihan olah sehat tentunya lebih besar, lebih tinggi. Baik, ya. Mari kita coba cari denyut nadi kita di leher ya, mungkin yang paling gampang ya. Kita hitung 10 detik, nanti berapa kali denyutan ya. Berapa kali denyutan. Denyut nadi kita hitung, mulai. Sepuluh, ya. Dikalikan 6 katanya, kalikan 6, jumlahnya antara 60 sampai 70, ya. Itu normal. Tapi kalau tadi Pak Parti yang sudah jalan
jalan cepat atau jalan lambat tadi itu? Jalan cepat, Pak. Oh, jalan cepat. Wah, itu pasti denyutnya udah lebih dari 70. Ya, baik. Bapak, Ibu sekalian, untuk mengawali Lintingkung ini, mari kita niatkan dengan cukup mengucapkan hamdalah, bismillah saja ya. Memohon kekuatan dan bermanfaat. Mari kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan yang melanjutkan berdoa secara mandiri. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucapkan yel-yel untuk meningkatkan semangat, ya. Semangat. Oh, ya, ada Pak Mamat. Ya, semangat ya. Dengan mengucapkan yel-yel. Yel-yel seperti biasa. Yel-yelnya itu 4 kali ya. Yang pertama adalah PLN Jantung Indonesia, ya. Kita jawab PLN, kita jawab dengan Jantung Indonesia. Ya. Kemudian PLN apa tadi? Sejahtera. Sejahtera. Kemudian kita semua sehat. Dan yang terakhir adalah Lintingkung jaya. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah masuk lah gitu ya. Mulai jajal ini. Baik, mari kita mulai. Jantung Indonesia. PLN. Jantung Indonesia. Baik. IKPLN. Sejahtera. Baik. Kita semua Sehat. Lintingkung jaya. Baik, terima kasih. Selamat Lintingkung. Mohon bantuan video Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Pak Sugeng, silakan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita hitung denyut nadi kita setelah latihan ya. Kita cari di leher atau di pergelangan tangan ya. Kita hitung selama 10 detik. Denyut nadi kita mulai. Sepuluh ya. Berapa denyut dikalikan 6 Bapak sekalian. Dikalikan 6 hasilnya sekitar 90 ya, 90 sampai 100. Jangan sampai lewat 100 ya. Halo? Ya. Berarti kalau 90 ke atas itu gerakannya dipaksakan ya, dipaksakan. Ya, kita kendalikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami serahkan kembali ke Pak Edi, kami akan tutup dengan pantun Bapak Ibu sekalian. Tapi pantun ini untuk kita semua, wabil khusus buat Pak Hisban nih. Masih ada Pak Hisban ya Pak? Masih. Masih ya. Baik, Pak Hisban. Burung cendrawasih, burung irian. Pak Hisban, terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Demikian kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Waktu kita kembalikan kepada Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas panduannya yang begitu semangat dan membuat kita lebih bugar. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu makan kangkung di Tuban. Jangan mengubah padi. Ya, dalam Lintingkung ada Pak Hisban akan sampaikan penggugah hati. Kami persilakan Pak Hisban. Pak Edi, mantap. Wah, nggak kalah sama Pak Joko lah pokoknya. Baiklah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ini orang-orang Melayu semuanya ini. Oke, rupanya nggak mau kalah juga ini. Gadis Lahat tinggi jangkung, jalan rame-rame mau karaoke, Mantap. badan sehat setelah ling-tingkung. IKPLN Daerah Indonesia Power memang oke. Terima kasih Pak Isbah. Memberikan inspirasi. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menyampaikan penggugah hati, yaitu periode usia 70 sampai 79 tahun. Untuk memiliki umur panjang 10 tahun tambahan, periode dari umur 70 hingga 79 tahun sangat penting. Sarjana Israel telah menemukan bahwa ada sekitar 2 masalah kesehatan per bulan untuk orang-orang antara usia 70 sampai 79 tahun. Yang mengejutkan, status kesehatan para lansia berusia 80 sampai 89 sama stabilnya dengan kelompok usia 60 sampai 69. Jadi, usia 70 sampai 79 tahun adalah periode berbahaya. Selama periode ini berbagai organ menurun dengan cepat. Ini adalah periode yang sering dari berbagai penyakit geriatri dan sering rentan terhadap osteosklerosis, hipertensi, dan diabetes. Setelah memasuki usia 80, penyakit-penyakit ini akan menurun dan kesehatan mental dan fisik dapat kembali ke level usia 60 sampai 69 tahun. Dengan demikian, usia 70 hingga 79 tahun disebut kelompok umur berbahaya. Seiring bertambahnya usia, banyak orang ingin memiliki hidup sehat yang baik. Mereka menyadari bahwa kesehatan adalah kekayaan. Perawatan kesehatan 10 tahun untuk usia 70 hingga 79 tahun sangat penting. Berikut ini adalah beberapa langkah sederhana yang disebut melakukan 10 yang setiap hari. Ini akan membantu Anda menavigasi dengan lebih lancar melalui tahap kelompok usia berbahaya dalam hidup Anda. Ketika orang tua usia 70 hingga 79 tahun, mereka mungkin ingin melakukan 10 langkah ini setiap hari. Inilah 10 tipsnya. Yang pertama, teko air. Air putih adalah minuman kesehatan yang terbaik dan termurah. Anda harus minum segelas air selama 3 kali minimal dalam kesempatan berikut setiap hari. Pertama, setelah bangun tidur, Anda bisa minum segelas air pada waktu perut kosong. Karena keringat dan sekresi urin kita yang tidak terlihat selama tidur, kita kehilangan banyak air juga. Bahkan jika kita tidak merasa haus setelah bangun, cairan tubuh masih kental karena kekurangan air. Karena itu, setelah bangun tidur, Anda harus perlahan-lahan menambah air sesegera mungkin. Cangkir yang kedua, segelas air setelah berolahraga. Jumlah latihan yang tepat adalah salah satu landasan umur panjang, terutama untuk orang tua. Dan lebih banyak perhatian harus diberikan pada latihan yang efektif dan masuk akal. Namun setelah berolahraga, perhatian harus dikhususkan memberi pada pengisian air. Selama olahraga, keringat menghilangkan elektrolit dan mengkonsumsi lebih banyak energi kita. Jika kita tidak memperhatikan, dia cenderung mengalami kekurangan air setelah berolahraga. Dan bahkan menyebabkan kekurangan yang mungkin bisa berbahaya. Oleh karena itu, setelah latihan disarankan agar orang tua minum air yang sedikit garam dan gula dapat ditambahkan dan dilarutkan jika Anda mau. Cangkir ketiga, segelas air sebelum tidur. Saat orang tertidur, kelenjar keringat masih mengeringkan air. Ketika air tubuh berkurang terlalu banyak, viskositas darah meningkat, dan secangkir air sebelum tidur dapat secara efektif mengurangi viskositas darah dan bahkan memperlambat penuaan, membantu melawan angina, infeksi, dan penyakit lainnya. Yang kedua, semangkuk bubur. Jika Anda merasa sakit, minumlah semangkuk bubur. Wang Xiqiong, seorang ilmuwan medis terkenal dari dinasti Qing, menyebut bubur pelengkap pertama di dunia. Dalam bukunya China Daily Online menerbitkan studi 14 tahun yang dilakukan Universitas Harvard pada 100.000 orang, ditemukan bahwa semangkuk bubur serial gandum sekitar 20 gram per hari dapat mengurangi angka kematian sebesar 9% dan mengurangi kemungkinan terkena penyakit kardiovaskuler.
Setiap relawan berada dalam kondisi fisik yang baik ketika berpartisipasi pada penilaian tahun 1984. Tetapi dalam survei umpan balik 2010, lebih dari 26.000 relawan telah meninggal dunia. Ditemukan para sukarelawan yang secara teratur makan biji-bijian seperti bubur, beras merah, jagung, dan gandum tampaknya bisa menghindari sebagian besar penyakit, terutama penyakit jantung. Yang tiga, sangkir susu. Susu dikenal sebagai darah putih, dan begitu juga bagi tubuh manusia. Nilai nutrisinya terkenal dengan banyak kalsium, lemak, dan protein. Asupan harian direkomendasikan dari susu dan produk susu adalah 300 gram. Yang keempat, sebutir telur. Telur bisa dikatakan makanan yang paling cocok untuk dikonsumsi manusia. Tingkat penyerapan protein telur di tubuh bisa 9 sampai 98%. 5, buah apel. Penelitian modern percaya bahwa apel memiliki efek menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, mencegah kanker, mencegah penuaan, dan peningkatan daya ingat. Manfaat kesehatan dari berbagai apel karena berbeda. Apel merah memiliki efek menurunkan lemak darah, melunakkan pembuluh darah. Apel hijau memiliki efek memelihara hati dan detoksifikasi dan dapat melawan depresi, sehingga lebih cocok untuk dikonsumsi kaum muda. Apel kuning memiliki efek yang baik untuk melindungi penglihatan. Yang keenam, bawang. Bawang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan memiliki banyak fungsi, termasuk membantu menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, mencegah kanker, melindungi penyakit kardiovaskuler, dan juga antibakteri, mencegah masuk angin, menambah kalium di tulang. Yang 7, sepotong ikan. Ahli gizi Cina telah memperingatkan bahwa makan dari 4 kaki lebih buruk daripada makan yang dari 2 kaki. Dan makan 2 kaki lebih buruk daripada makan yang tanpa kaki. Artinya apa? 4 kaki terutama mengacu pada sapi dan kambing. Makan terlalu banyak daging tidak kondusif untuk menurunkan berat badan dan menurunkan lemak darah. Makan terlalu banyak daging, 2 kaki terutama unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Yang merupakan makin baik adalah tanpa kaki, terutama mengacu pada ikan dan berbagai sayuran. Yang ke-8, berjalan lembut. Ini memiliki efek anti penuaan yang ajaib. Ketika orang dewasa berjalan sekitar 1 km atau kurang secara teratur selama lebih dari 12 minggu, mereka akan mencapai efek postur dan lingkar pinggang yang benar, dan tubuh menjadi kuat dan tidak mudah lelah. Selain itu, olahraga berjalan juga bermanfaat untuk mengobati sakit kepala, sakit punggung, sakit bahu, dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Para ahli percaya bahwa berjalan kaki 30 menit sehari dapat menghilangkan bahaya penyakit orang-orang dewasa. Orang yang mengambil 10.000 langkah sehari akan memiliki peluang lebih rendah untuk terkena penyakit kardiovaskuler. Yang ke-9, hobi. Memiliki hobi, apakah itu memelihara bunga, memelihara burung, mengumpulkan perangko, memancing, melukis, bernyanyi. Pak Edi ini bernyanyi ini, bermain catur, dan termasuk bepergian ini Pak Edi juga, dapat membantu lansia mempertahankan kontak luas dengan masyarakat dan alam. Dan ini memperluas cakrawala sehingga mereka mencintai dan menghargai hidup. Yang terakhir 10, suasana hati yang baik. Orang tua harus menjaga emosi yang baik, karena ini sangat penting bagi kesehatan mereka. Penyakit kronis umum yang menyerang lansia berkaitan erat dengan emosi negatif. Banyak pasien dengan penyakit jantung koroner karena stimulasi emosi yang merugikan mengakibatkan kematian mendadak. Temperatur buruk menyebabkan tekanan darah tinggi. Dalam kasus yang lama dan parah, ini dapat menyebabkan stroke, gagal jantung, kematian mendadak, dan lain-lain. Emosi negatif ini seperti mudah marah, mudah cemas, mudah sedih, dapat menyebabkan kadar gula meningkat dan menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa pentingnya memiliki suasana hati yang baik. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kesabaran, banyak bersyukur, siap untuk memberi, dan sigap untuk melayani. Penuaan fisik adalah fenomena alam, dan itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk hidup dan hidup yang terbaik setiap harinya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum ini perlu dipantun juga ini. Iya, Bapak. Perlu ditutup Sangat pantun ini. bermanfaat Pak Terima kasih, Isban. hebat. Beli minyak ke Jati Asih. Terima kasih, Pak Banyak-banyak Isban. terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Isban. Pak Edi, tanya jawab Pak Edi. Oh iya, boleh. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya untuk hal-hal dari 10 langkah sehat tersebut. Barangkali ada yang kurang jelas. Boleh saya rilis sebentar. 10 sehat tadi yaitu seperti teko air 3 kali sehari. Jadi minum sehari 3 kali ya, lebih kurang Pak Isban. Kemudian segelas air setelah olahraga dan segelas air sebelum tidur. Kemudian yang selanjutnya yaitu semangkok bubur gandum atau yang biji-bijian ya Pak mungkin. Kemudian yaitu minum secangkir susu dan juga memakan sebutir telur. Dan yang kelima yaitu buah apel, beragam macamnya apel ini, nanti detailnya bisa kita dengarkan di catatannya Pak Isban yang disampaikan tadi, kan saya rekam. Kemudian yaitu berjalan kaki 30 menit sehari, ini sangat baik sekali. Hobi yaitu akan mempertahankan sportivitas kita. Kemudian yaitu suasana hati yang baik dapat mengendalikan emosi yang dapat mengadakan pengobatan atau terapi terhadap jantung dan sebagainya. Demikian, mungkin Bapak Ibu sekalian mau menanyakan, kami persilakan. Mas Edi, Pak Sugeng, Pak Joko Edi. Suralaya, Mas Edi. Pak Sugeng. Suralaya. Suralaya, oke. Pak Silakan. Isban. Assalamualaikum. Luar biasa, inspiration. Pak Isban, ada 2 yang saya tanda tadi Pak. Yang pertama adalah nomor 6, yang kedua nomor 9. Nomor 6 itu terus terang Pak, saya tidak suka dan tidak pernah. Nah, karena bawang. Bawang ya. Kenapa? Bawang luar biasa. Tetapi mudah-mudahan Pak Hisban punya tip, karena ini adalah bagian dari menjaga kesehatan, cara makan bawang yang nyaman ya. Itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua nomor 9-nya, salah satu hobi, dan kebetulan saya memang punya hobi yang sangat-sangat saya sukai, yaitu main catur. Tadi disebut ya. Mudah-mudahan di sini ada lawan begitu. Gitu. Silakan Pak Isban. Dan belum satu lagi Pak Edi. Jadi hobi itu insya Allah saya tekuni karena memang sudah didukung juga oleh keluarga sehingga nyaman. Yang terakhirnya adalah bukan pertanyaan tetapi sikap memberi dan melayani. Mudah-mudahan tadi yang disebut oleh Pak Isban menjadi inspirasi untuk para pengurus semua dan IKPLN tentunya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung Pak ya. Langsung Pak. Ini Pak Joko ini bergabung di mana-mana ini. Betul Pak. Aktif bertanya. Oke, LinkedIn juga di mana-mana dia. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Joko. Jadi menarik. Bawang tadi ya salah satu aja. Kalau Bapak nggak ada memang orang yang nggak tahan dengan bawang, entah baunya, entah rasanya, ya nggak apa-apa, itu salah satu aja kan. Yang lain asal dipenuhi saya kira masih bisa menjangkau lah kira-kira gitu. Ini dibangun. Itu kemudian menyangkut hobi ya. Ini kita semua harus punya hobi lah Pak. Ini harus kita kembangkan, apalagi lah. Sudah ini harus kita nikmati. Masa kemarin, masa lalu lupakan, masa depan kecemasan kita kurangi, nikmati hari ini. Nah, itu aja lah Pak. Karena ya besok kita khawatirkan belum tentu terjadi, yang kemarin lupakan saja, nikmati hari ini. Nah, itu konsepnya. Terima kasih Pak Isban. Oke, baik, saya berikan pertanyaan kembali untuk yang lainnya, silakan. Pak Sugeng, Pak Edi. Silakan Pak Sugeng. Iya, tadi masih kembali ke nomor 6 Pak Isban. Oh ya. Yang dimaksud bawang itu bawang putih barangkali ya Pak Isban. Jenisnya. Bawang putih ya, bawang putih. Bawang putih ya. Ya, bawang putih. Kemudian barangkali metode tadi ya untuk membilangkan bahwa itu ada yang digeprek, kemudian langsung dimakan pakai air gitu loh. Itu tapi memang itu Pak. Dulu saya pernah itu Pak, cuman lama-lama nggak tahan sehingga saya berhenti. Bagaimana Pak itu? Ya, nggak apa-apa. Ada kemarin saya baca juga entah benar enggak. Ya. Untuk masalah kaki, lutut dan sebagainya sendi-sendi lah. Itu bawang dicampur serai Pak.
digodok pakai air gitu terus diminum. Jadi Iya, iya, ya pedes-pedes gimana? Aku belum nyoba, tapi baru dengar ceritanya. Iya, iya. Pasti Tapi ada banyak cerita bawang getir-getirnya, itu Pak ya. untuk mencegah flu juga banyak sekali yang menyarankan untuk mencegah pilek itu pakai bawang. Ya. Anu salah satunya itu. Ya, ya. Tapi masing-masing Baik. individu punya anu ya. Kalau itu kan nggak wajib lah Pak. Kalau memang Iya. ada yang lain tadi yang lain. Kalau memang nggak Iya. tahan ya hindari aja. Kan pilihannya ada Baik. 10 Pak ya. Ya makanya. Baik, Baik, baik. terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Edi, Pak Isban. Edi, saya Pak Edi. Oh baik Pak Arifin, kami persilakan Pak Arifin. Aduh, saya rindu sekali sama Pak Hizban ini. Terus ini Baik. Pak Hizban, topinya Pak, Salam. pakai Pak. Oke. Pak Hizban, ini saya bukan bertanya ya, ini saya melihat yang 10 ini semuanya ini sangat logis ya, masuk akal semuanya. Dan saya akan mentitik beratkan pada 3 item nih, Bapak Ibu semua ya, bukan yang Pak Hizban nih Bapak Ibu. Ya, mengenai susu. Susu ini kan punah itu minum susu ini. Bahkan Rasul ini sangat menyukai susu. Ya. Susu kambing ya. Kambing Bahkan ya. pada Isra Miraj pun itu susu menjadi ujian bagi Rasulullah kan. Oh ma. Dikasih susu dan dikasih hammer kan. Rasulullah mengambil susu gitu. Susu ini luar biasa, sangat penting. Yang kedua mengenai apel. Apel ini ada di dalam bahasa Inggris ada apa namanya peribahasa. One apple a day make a doctor away, gitu kan? Wah. Makan apel 1 hari, Mantap. membuat dokter Pergi. jauh dari dokter kita, tidak akan sakit. Dokter. Apa namanya? One apple a day make a doctor away. Yang ketiga mengenai ikan dan sayuran ya. Ini pun Pak, ini ikan ini kan salah satu makanan yang direkomendasikan dalam Al-Quran Pak. Oh. Al-Quran dia mengatakan Pak, kalau daging Pak, daging itu Al-Quran mengatakan Allah berfirman, kalau kau melihat hewan itu kan indah dilihat dan sebagian dagingnya kamu makan. Sebagian dagingnya kamu makan. Tapi kalau ikan bukan. Ikan itu engkau akan mendapatkan apa namanya dari laut itu makanan yang segar, kan? Dan nikmat. Tidak ada kata sebagian, Pak. Kalau ikan. Boleh Bapak coba. Kalau Bapak makan daging kenyang, Pak, sakit perut, Pak. Tapi kalau makan ikan kenyang tidak. Sakit perut itu. Nah, ini ada 3 item nih yang luar biasa. Satu mengenai bawang putih, Pak. Saya punya pengalaman Pak Hizban waktu saya di Jerman dulu, ke Jerman. Dengan orang Jerman saya ngobrol santai, dia mengatakan, saya tanya, Anda kalau sakit flu bagaimana? Flu, ya? Bagaimana? Kata dia, saya kalau sakit flu, katanya saya ngambil bawang putih, kayak dia Pak, garlic, bawang putih, digerus. Dia ternyata di Jerman ada ulegan juga ya, digerus. Ada air putih, diminum. Tidur, bangun sembuh, katanya gitu. Bangun sembuh, katanya. Bawang putih, Pak. Iya. Tapi saya iseng lagi nanya, anakmu gimana kalau perlu bawa ke dokter gitu, jadi dia belum ke dokter. Tapi kalau dia sendiri cukup dengan bawang putih. Ini luar biasa bawang itu Pak, bawang putih. Lalu dengan serai Pak, serai itu ternyata bisa menyembuhkan sakit sendi Pak. Sendi, saya kan termasuk kena ini Pak, apa namanya? Osteoporosis. Kanker, masalah. Osteoporosis. Bukan pengapuran tulang belakang ya. Dengan minum air serai itu enak itu badan itu. Berkurang rasa sakitnya itu Pak. Artinya Pak Amar kan ya? Iya. Jadi ini serai ini saya rekomendasikan Pak. Serai direbus ya, kemudian tidak pakai, kalau saya sih serai dengan apa jeruk ya, lemon. Karena lemon itu diseduh. Ya. Itu Pak, saya tidak pertanyaan, jadi saya sangat baik. Ini kan direkam ya. Rekam ya. Share rekaman Pak Hizban ini ke teman-teman kita dan di grup. Ya kan? Karena saya mencatat, tapi kalau dengar paparan Pak Hizban kan lebih enak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Pak Edi, Ramijan Pak Edi. Pak Ramijan. Oh, Pak Ramijan, monggo ini terakhir ya, karena Pak Hizban ada acara cuma lain. sedikit aja. Bentar. Ini nanti direkam ya Pak Edi ya? Saya rekam ya. Waduh, terima kasih banyak nih, bagus sekali nih Pak, buat Iya. teman-teman kita juga semua. Terima kasih Pak Iban, Pak Edi dan semua ya. Ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Hizban telah menyampaikan mengenai ini pengalaman beliau yang terrangkum dalam penggugah hatinya, merupakan sesuatu masukan yang sangat berharga bagi kita semua. Baiklah, untuk itu kami akan menutup ucapan terima kasih kami kepada Pak kalau Hizban. kalau perlu tulisnya nanti saya kirim ke Pak Edi ya. Baik, makasih Pak. Oke. Ya.
Bentar, Pak. Oke. Baik, Pak Isban, kami ada pantun untuk Pak Isban. Di puskesmas ada Bu Bidan, biasanya sarapan kentang. Terima kasih untuk Pak Isban atas perhatiannya. Terima kasih. Makasih Pak Isban, makasih semuanya. Terima kasih, Pak Isban. Pak Isban. Makasih Pak Isban. Pak Isban. Terima kasih. Makasih Pak Isban. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya mulai dari pagi tadi ikut senam ataupun kebugaran Lintingkung dan juga beberapa panduan dari penggugah hati dari Pak Isban. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Pak Edi, Ya. Dan Pak Edi terima kasih buat Pendang Hidayat, Pak Ahmad Soleh, Ya. Bu Baik, Pak Dari Ini, hadir, ini. alhamdulillah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, cukup banyak, sekitar 32 peserta yang memeriahkan acara ini. Ya, pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih kami haturkan dari hati yang terdalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ketemu Baik. pada kesempatan lainnya. Terima kasih semuanya. Bu Sri, sehat Bu Sri. Alhamdulillah sehat. Amin. Pak Ramijan. Terima kasih. Terima kasih Pak Isban semuanya. Bapak Ibu sehat semua. Jaga masih Mohon ganteng izin aja. saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, pengurus Pak Edi. Ya, nanti